Mil Iya ya. tuh bagus tuh. Nah, ya udah kita coba ya adik-adik. Kalau Kak Aldi bilang, "Shalom adik-adik, gimana kabarnya?" Adik-adik jawab, "Dahsyat, luar biasa." Yes, yes, yes. Kita coba ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Dahsyat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi deh biar tambah semangat. Oke. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Keren banget nih adik-adik. Nih kalian kayaknya udah semangat banget Iya ya. dong, kita kan mau sekolah minggu. Iya, bener banget. Adik-adik gak boleh kalah semangat ya sama Kak Eta. Oke deh, kalau begitu sebelum kita mulai ibadahnya, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu kami masih bisa menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dimanapun adik-adik berada. Kami percaya Roh Kudus-Mu telah terbatas jarak dan waktu ya Tuhan. Terima kasih Abah, kami siap memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Adik-adik, di sini siapa yang percaya kalau Allah kita itu adalah Allah yang baik? Aku percaya dong. Iya nih, oke deh adik-adik. Karena adik udah percaya, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Musik. Pakai gerakan ya adik-adik. Pagi bulan sungai pagiku ditunjukkannya kasih setianya. Zamannya
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang
sejahtera bagi adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya, Kak Silvi, dalam berita Hakim-Hakim. Belum lama ini telah terdengar berita kekalahan Yerusalem dalam peperangan melawan Babel. Nebukadnezar, Raja Babel, telah berhasil mengalahkan Raja Yehuda dan merampas barang-barang berharga dari rumah Allah. Pada hari ini, kita akan mendengarkan laporan langsung keadaan di Babel setelah peperangan. Di lokasi sudah dengan rekan saya, Lia. Lia, bagaimana keadaan Babel sekarang ini setelah peperangan? Bisa dilaporkan? Shalom Kak Silvi di studio. Jadi menurut pengamatan langsung di Babel, di sini terlihat banyak sekali prajurit-prajurit Babel yang mengangkut barang-barang dari Bait Allah Yerusalem ke Babel. Namun, mengejutkan sekali, itu bukan hanya barang-barang saja yang dibawa, namun juga ada beberapa anak-anak muda yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Menurut informasi, anak-anak muda dari Yerusalem itu adalah anak muda yang pintar-pintar dan berilmu semua. Rencananya, mereka akan dilatih dan dididik oleh Raja Babel selama 3 tahun. Setelah mereka dididik selama 3 tahun, mereka akan bekerja untuk Raja Babel. Demikian informasi saya. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Lia. Sekarang kami akan tersambung dengan rekan Gisel yang telah sampai di Istana Raja Babel dan kami akan melaporkan langsung keadaan dari anak-anak muda Yerusalem tersebut. Rekan Gisel, bagaimana untuk keadaan di Istana Raja Babel saat ini? Bisa dilaporkan? Shalom Kak Silvi di studio. Ternyata anak-anak muda dari Yerusalem diperlakukan dengan baik di Istana Raja Babel. Mereka mendapatkan makanan dan minuman yang enak dari raja. Mereka bisa makan daging dan minum anggur yang enak. Tapi ternyata di sini juga terdapat kisah yang menarik, yaitu tentang sekelompok anak muda yang bernama Daniel dan beberapa teman yang lainnya. Mereka menolak untuk makan makanan dari raja dan mereka lebih memilih untuk makan sayur-sayuran saja dan minum air putih. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, setelah 10 hari mereka hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih, perawakan mereka lebih cakep dan gemuk. Selain itu mereka juga menjadi anak-anak muda yang paling pintar dan paling berhikmat di antara anak-anak muda yang lainnya. Sungguh penasaran ya, mengapa mereka bisa seperti itu? Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Gisel. Penjelasan di balik cerita Daniel dan teman-temannya masih belum. Halo, shalom adik-adik. Gimana tadi berita hakim-hakimnya? Seru banget ya. Pada keren-keren banget loh anak-anak sekolah minggu ya, bisa jadi reporter. Nah, adik-adik, sebelum Cici Evi lanjut membawakan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh Bapak bersama-sama ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Yesus Engkau hadir Bapak di rumah setiap kami. Berikan kami hikmat Bapak, berikan kami pengertian, biar Tuhan Yesus firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, tadi adik-adik udah denger ya, maksudnya sedikit cerita tentang Daniel dari berita Hakim-Hakim. Nah, jadi Cici ceritain sedikit. Kitab Daniel diceritakan kalau kota Yerusalem itu kalah berperang adik-adik. Dia kalah berperang melawan seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar dari Babel. Nah, adik-adik, ketika perang itu sudah selesai dan Yerusalem itu kalah, aduh kasihan banget deh waktu itu. Waktu itu pasti banyak orang yang meninggal, ya enggak? Terus semua barang-barang berharga yang ada di Yerusalem
itu diambil semuanya sama orang Babel dan dibawa pulang kembali ke Babel. Nah, jadi gak cuma barang-barang berharga yang ada di rumah-rumah doang nih adik-adik, tapi bahkan perkakas bait Allah yang ada di Yerusalem itu juga dibawa loh oleh mereka kembali ke Babel. Sedih banget ya waktu itu. Tapi ternyata gak cuma barang doang yang dibawa pulang ke Babel. Mereka juga mengambil anak-anak muda yang ada di Yerusalem untuk dibawa ke Babel. Dan anak muda yang dibawa itu bukan sembarang anak muda adik-adik, tapi anak-anak mudanya itu adalah anak-anak muda yang cakap, yang pintar, yang berilmu, yang berhikmat. Pokoknya bukan sembarang anak-anak muda. Mau diapain ya ini anak-anak mudanya ya? Mereka kok sampai dibawa jauh-jauh dari Yerusalem ke Babel? Ternyata adik-adik, Raja Nebukadnezar itu punya suatu rencana buat anak-anak muda ini. Raja Nebukadnezar mau mendidik mereka selama 3 tahun adik-adik. Mereka mau disekolahin. Mereka diajarin bahasanya Babel. Mereka diajarin cara tulisnya bahasa Kasdim ya. Bahasa Kasdim itu adalah bahasa yang dipakai di Babel. Terus mereka mau diajarin juga dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan berbagai hikmat gitu, supaya mereka nanti menjadi anak-anak, jadi orang dewasa yang pintar-pintar adik-adik. Terus setelah 3 tahun mereka mau ngapain? Ternyata Raja Nebukadnezar mau menyuruh mereka untuk bekerja di istana Babel setelah mereka selesai belajar 3 tahun. Nah, adik-adik, ketika anak-anak muda itu sampai di Babel ya, di istana Babel, mereka itu diberikan tempat yang terbaik, mereka itu diberikan makanan dan minuman terenak se-Babel. Adik-adik tahu gak apa kira-kira makanan sama minumannya? Jadi mereka itu, anak-anak muda itu diberikan makanan dan minuman yang sama dengan yang diberikan ke raja. Pasti enak-enak banget ya. Pasti banyak banget makanan-makanan yang enak. Ayam, ikan, sapi gitu ya, domba gitu. Jadi makanan-makanan yang enak. Lalu mereka juga diberikan minuman-minuman yang terenak. Zaman dulu belum ada boba ya, atau belum ada janji jiwa ya adik-adik. Jadi minuman yang terbaik itu apa? Anggur yang terbaik diberikan kepada anak-anak muda itu. Pasti ngiler banget ya ngeliatin makanan dan minuman yang kayak gitu. Tapi adik-adik, dahsyatnya ada satu anak muda yang namanya Daniel. Jadi Daniel dan teman-temannya itu yang dari Yerusalem, ini mereka tahu kalau makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka itu bukan makanan dan minuman yang diberkati Tuhan adik-adik. Jadi makanan dan minuman tersebut bisa dibilang najis karena tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi karena mereka tidak mau najis, mereka tidak mau jatuh ke dalam dosa gitu ya. Mereka bilang kepada kepala pegawai istana gitu ya, Bapak, saya gak boleh memakan dan minuman ini. Jadi sebagai gantinya saya makan sayur dan minum air putih aja ya. Apa-apa aku gak usah makan daging, aku gak usah minum anggur. Aku makan sayur sama minum air aja ya. Terus kepala pegawainya bilang, aduh, kamu kalau makan sayur doang sama minum air, mana ada tenaganya. Nanti kamu lemes, nanti kamu sakit, nanti aku yang disalahin sama raja. Terus Daniel bilang, tenang aja kepala pegawai, tenang saja Bapak. Pokoknya Bapak lihat, kalau dalam 10 hari, kalau makan 10 hari, aku seperti apa? Apakah aku akan lemes? Apakah aku malah jadi jauh lebih sehat dibanding yang lain? Dahsyatnya Tuhan kita adik-adik, setelah 10 hari, malah Daniel dan beberapa temannya yang tadi juga ikutan makan sayur, itu mereka jauh lebih gemuk, mereka jauh lebih sehat dibandingkan dengan anak-anak muda lain yang dapat makanan dan minuman yang terbaik. Wow, keren banget ya.
Terus gak cuma itu adik-adik, ternyata Daniel itu mendapatkan kasih dari si kepala pegawai istana. Selain itu juga adik-adik, dia dan Daniel dan teman-temannya menjadi lebih pintar dibandingkan dengan anak-anak muda yang lain. Bahkan ada satu saat di mana Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget gitu, sampai si Raja Nebukadnezar ini bingung. Artinya nih apa ya? Satu negara tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu adik-adik. Tapi Daniel, Tuhan beri pengertian dan dia bisa mengartikannya kepada Raja Nebukadnezar. Wow, keren banget ya. Maksudnya Tuhan itu memakai Daniel, dia menyingkapkan banyak rahasia kepada Daniel, memberikan dia hikmat dan pengetahuan. Tuhan tuntun dia, itu luar biasa banget gitu. Kira-kira apa sih ya yang menjadi rahasianya Daniel? Kok dia bisa tahan menghadapi pencobaan gitu? Ketika lihat teman-temannya makan makanan enak, dia bisa bertahan cuma minum air dan makan sayur. Kok dia bisa Tuhan sertai sampai seperti itunya ya adik-adik? Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan dia pengetahuan, Tuhan berikan dia kasih gitu. Kuncinya adik-adik ada di Daniel 6 ayat 11. Jadi bacain ya. Dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan keseharian Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Daniel setiap hari adik-adik berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari. Artinya apa? Dia punya saat teduh, dia punya saat khusus, dia punya kesukaan yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di Daniel 6 ayat 4 ya adik-adik, Devi bacakan. Dikatakan kalau Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Keren banget ya adik-adik Daniel ini ya. Adik-adik, dalam tubuh manusia ya, dalam hidup seorang manusia itu terdiri dari 2 hal, yaitu roh dan daging. Diulangin ya, terdiri dari 2 hal, yaitu roh dan daging. Kalau daging itu keinginannya apa adik-adik? Daging itu inginnya nonton TV, daging itu inginnya marah-marah, daging itu males ikut sekolah minggu CCV. Terus daging itu apa? Males berdoa, males baca firman. Kalau roh kebalikannya adik-adik. Roh itu sukanya memuji dan menyembah Tuhan. Roh itu semangat. Ayo aku mau bangun pagi, aku mau ikut sekolah minggu. Aku mau ikut mau ikut CEO hari Sabtu ini. Jadi roh dan daging itu selalu bertolak belakang adik-adik. Roh itu keinginannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan daging itu selalu inginnya melakukan dosa. Selalu tidak menyenangkan hati Tuhan. 2 hal ini kan bertolak belakang ya. Kalau menurut adik-adik sendiri nih ya, lebih gampang untuk sabar atau lebih gampang untuk marah-marah? Atau menurut adik-adik lebih gampang untuk baca firman Tuhan atau untuk nonton Netflix atau nonton TV? Dibacain ya di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi kalau mau mengikuti daging kita adik-adik, daging kita itu gampang banget rasanya diikutin gitu. Gampang banget rasanya untuk marah-marah, rasanya gampang banget untuk nonton TV gitu, dibandingkan kita harus sabar, dibandingkan kita harus bangun dan baca firman Tuhan dan harus fokus ketika sekolah minggu. Karena apa? Karena daging itu lemah, tapi roh itu penuh. Gimana ya caranya supaya kita bisa memiliki roh seperti rohnya Daniel, roh yang luar biasa? Adik-adik, roh itu seperti otot ya.
Kalau otot semakin sering dipakai untuk angkat beban, sering dipakai berenang, sering dipakai berolahraga gitu ya, itu lama-lama otot itu akan semakin kuat ya. Bener ya? Begitu juga dengan roh adik-adik. Ketika roh kita ini banyak dipakai lewat apa? Memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman, saat teduh, ikut CEO, ikut sekolah minggu, maka roh itu menjadi kuat, lebih kuat daripada dagingnya. Tapi kalau ternyata kitanya ini, aku males Cici baca firman, aku nonton TV aja, atau aku males Cici ikut sekolah minggu, mendingan aku tidur bangun siang, maka rohnya menjadi loyo. Ketika rohnya loyo dan dagingnya yang kuat, kira-kira ketika pencobaan itu datang, apakah kita bisa kuat adik-adik? Apakah kita bisa seperti Daniel yang ketika lihat teman-temannya makan daging yang enak, kita masih tetap bisa memilih, enggak, aku mau makan sayur dan minum air aja. Susah ya adik-adik ya. Makanya kita harus bisa dalam kehidupan sehari-hari untuk menguasai diri kita. Kita harus belajar, Tuhan, aku mau mengeksersis, aku mau membangun rohku. Maka dari itu kita harus bisa menguasai keinginan daging kita untuk nonton TV atau keinginan daging kita untuk bangun siang. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk bisa bangun roh. Yaitu dengan apa? Dengan punya saat teduh, untuk bisa memaksa diri kita untuk bisa rajin baca firman, untuk bisa mendisiplinkan diri kita untuk bisa berdoa setiap hari. Adik-adik, itu butuh suatu keinginan dan butuh usaha. Dan Cici Evi yakin kita semua pasti bisa jika kita mau belajar dan kita mau berdisiplin. Katakan disiplin. Paham ya adik-adik ya? Adik-adik, Cici Evi sudah selesai untuk menceritakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau kami boleh mendengarkan firman hari ini, Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami pengertian-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa menguasai diri kami, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami mau belajar agar roh kami kuat Tuhan, agar kami bisa belajar untuk lebih banyak Bapa bersaat teduh, membaca firman, dan juga melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik masih ingat kan, sepanjang bulan Juni ini kita mau sama-sama belajar untuk menerapkan salah satu buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Nah adik-adik, kakak mau membagikan satu ayat firman Tuhan dari Matius 24 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Adik-adik, ini maksud berjaga-jaga dan berdoa adalah Tuhan Yesus mau kita selalu memiliki hubungan yang dekat dan erat dengannya. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak kalah pentingnya dari tenang dan bersabar. Karena untuk dapat terus tenang dan bersabar, kita tidak akan mampu kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita dapat terus tenang dan sabar sehingga kita terus memiliki penguasaan diri. Yuk adik-adik, kita tetap bangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus agar kita bisa terus dimampukan untuk menghidupi buah-buah roh dalam hidup. Shalom adik-adik, saatnya adik-adik menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai, memberkati adik-adik mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.